Masih ada waktu 5 menit sambil nunggu yang lain. Evaluasi 2 hari webinar 1 dan webinar 2. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya ya untuk webinar 1 dan webinar 2. Nah, hari ini webinar kita yang terakhir dari jadwal dan insya Allah hanya 1 jam seperti halnya kemarin. Dan seperti biasa Bapak Ibu, penugasan udah ada di feedback 1, feedback 2, dan feedback 3, juga feedback 4. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyelesaikannya sampai tanggal 9 Maret ya di tahun 2021 ini. Alhamdulillah pelatihan ini sudah berlangsung lancar. Baik Bapak Ibu, sambil nunggu ini ada waktu 4 menit lagi ya. Partisipan yang baru masuk sekitar 9 orang hari ini. Kita sambil nunggu, sambil bolehlah kita bahas sedikit terkait dengan Microsoft 365 ini ya, sambil ngecek evaluasi lagi dari materi yang kemarin Bapak Ibu. Dan hari ini ada 2 presenter kita yang hebat, dua-duanya juga adalah guru IPA, dan yang pertama nanti akan disajikan oleh Pak Denny Aprizal, dan yang kedua ada Bu Jenny Oktaviani. 2 orang ini IPAners dan Sainers muda ya di Kabupaten Bandung ini. Baik Bapak Ibu hebat, dan ini tidak tertutup kemungkinan untuk semua mata pelajaran, untuk semua guru, atau mungkin juga ada dari non-guru yang ikut berkecimpung ingin mengetahui Microsoft 365 ini. Ada waktu 3 menit ya Pak Denny, cek sound dulu, dan Bu Jenny mohon dibuka dulu, mute dulu ya. Saya ingin dengar dulu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Oke. Siap ya Bu Jenny? Selamat siang. Oke, selamat siang juga Pak Denny. Baik Bapak Ibu, ini kita punya waktu 2 menit lagi. Ada waktu 2 menit ya, sambil cek partisipan baru 10 orang dengan saya nih. Dan jangan lupa Bapak Ibu nanti isi link untuk redeem code, kemudian untuk survei, dan juga untuk daftar hadir. Ada waktu 1 menit saja. Tapi mama lagi webinar, jangan. Ada waktu 1 menit Bapak Ibu hebat. Microsoft 365 untuk hari ini materi adalah Microsoft Sway dengan narasumbernya Pak Denny Aprizal SPD, dan materi kedua adalah OneNote Class Notebook, narasumbernya adalah Ibu Jenny Oktaviani SPD. Sambil menunggu para partisipan, ini sudah masuk 11 partisipan. Baik, karena sudah memasuki jam 1 tepat, gimana Pak Denny dan Bu Jenny, siap ya? Kita mulai saja. Iya Bu, siap. Siap, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita ada dalam keberkahan dan dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga senantiasa dalam acara webinar kali ini kita selalu diberi kekuatan dan diberi rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa sehat selalu dan untuk selalu senantiasa dikuatkan dalam menjalani kehidupan dan terutama menggali ilmu-ilmu terutama tentang Microsoft 365. Baik Bapak Ibu hebat, hari ini kita ada dua materi terkait dengan webinar 3, yaitu Microsoft Sway dengan narasumbernya adalah Pak Denny Aprizal SPD dan OneNote Class Notebook oleh Ibu Jenny Oktaviani. Untuk supaya acara ini berkah, maka kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bapak Ibu hebat, inilah profil seorang yang bernama Denny Aprizal. Beliau adalah seorang laki-laki yang beralamat di Rancajigang, Kampung Kubang ya, Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah beliau menjalani pendidikan formal dan non-formal di SD Kubang lulus tahun 2001 dan di SMP Muhammadiyah 1 lulus tahun 2004. Kemudian SMA dia menuntaskan di tahun 2007 di SMA Muhammadiyah 2. Kemudian beliau kuliah S1 di UIN SGD Bandung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan MIPA, program studi pendidikan biologi dan keguruan program S1 lulus tahun 2011 dengan gelar SPD di Bandung. Kemudian kursus beliau keren banget nih, pembina mahir dasar atau KMD lulus tahun 2015. Pengalaman mengajarnya luar biasa Bapak Ibu. Beliau adalah guru kelas di SDN Kubang tahun 2010 sampai 2011. Kemudian guru biologi di SMA Putra Indonesia tahun 2011 sampai 2012. Guru TIK di SMA PI juga tahun 2011 dan 2012. Guru IPA di SMP Nusantara sampai 2019. Lalu guru biologi MA Nusantara sampai 2019. Guru seni budaya MA Nusantara tahun 2017 sampai 2019. Dan saat ini Bapak Ibu, Pak Denny ini adalah guru IPA di SMP Terpadu Bandung. Dan saat ini beliau juga adalah guru biologi di SMA Terpadu Bandung tahun 2020 dan guru kimia di SMA Terpadu Bandung 2020. Pengalaman jabatan, wow keren banget nih. Pembantu pembina pramuka di SD Kubang sampai 2012, pembina pramuka di SMP Nusantara, kemudian pembina OSIS di SMP Nusantara, pembina pramuka MA Nusantara, Wakasek bidang kesiswaan SMP Nusantara tahun 2013 sampai 2019, Wakamad bidang kesiswaan MA Nusantara, kemudian pembina OSIS MA Nusantara, pembina dan pelatih pramuka di SDN Wangi Sagara 3 tahun 2016 sampai 2020. Kemudian pembina pramuka di SMP Terpadu Bandung saat ini ya, sampai saat ini gitu ya, dari 2019. Kemudian saat ini alhamdulillah beliau adalah aktif di MGMP IPA sebagai wakil ketua sekretaris 1 dan sebagai tim inti di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Prestasinya, nah ini luar biasa juga. Beliau pernah mengikuti prestasi menjadi prestasi seleksi guru berprestasi tingkat gugus SMP Kabupaten Bandung tahun 2013. Kemudian juara 2 kelompok paduan suara PGRI Kecamatan Majalaya tingkat Kabupaten Bandung 2017. Pinter nyanyi ya, ternyata juara 2. Kemudian peserta pembina pramuka kursus mahir lanjutan KML berprestasi di Pusdiklat Cap Kota Surabaya tahun 2020. Dan tidak saya sebutkan semuanya ini Bapak Ibu karena banyak sekali aktivitas yang beliau geluti saat ini, mulai dari seminar, webinar sampai kursus. Baik, untuk itu kita simak langsung paparan materi yang akan disajikan oleh Bapak Denny Aprizal tentang Sway, Microsoft Sway itu bagaimana. Kemudian nanti ketentuannya barangkali satu pertanyaan langsung kita jawab dulu oleh narasumber.
Silakan kepada narasumber untuk memaparkan materi tentang Microsoft Sway. Silakan Pak Denny. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuli. Sebetulnya tidak perlu dibacakan semua ya Bu. Mungkin untuk hari ini kita akan membahas tentang Sway ya. Oke, langsung saja kita ke materi ya Bapak Ibu. Sebetulnya materi sudah saya share di tim dan juga tutorialnya sudah saya share. Dan sekarang mungkin saya hanya membahas gambaran umumnya. Oke. Bentar, saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Sudah terlihat? Apakah terlihat Bu Yuli? Sudah terlihat gambar Pak Denny Microsoft Sway. Oke, sekarang kita masuk ke Microsoft Sway. Sebetulnya apa sih Sway itu? Nah, Sway itu adalah aplikasi baru dari Microsoft Office yang memudahkan kita membuat dan berbagi laporan kisah pribadi dan prestasi yang interaktif serta banyak hal lainnya. Jadi tidak hanya untuk pendidikan, bisa dengan lainnya juga. Mulai dengan menambahkan teks, gambar, mencari, mengimpor konten dan yang relevan dari sumber lain, lalu Sway menyelesaikannya. Dengan Sway, kita tidak lagi dibatasi untuk memilih template siap pakai yang menjadikan tampilan presentasi. Dengan Sway, tak perlu menghabiskan banyak waktu untuk pemformatan lah. Mesin desain bawaan akan membantu menyempurnakannya. Jika desain awal tidak sesuai dengan selera, kita dapat mudah menerapkan desain lain untuk sepenuhnya mengubah tata letak sesuai keinginan kita. Sangat mudah untuk berbagi Sway yang sudah selesai. Keluarga, teman sekelas, guru dengan guru, terus apapun itu, kita juga dapat mengubah pengaturan privasi untuk semua Sway. Apa yang dapat dibuat dengan Sway? Bisa buat laporan, presentasi, buletin, kisah pribadi. Seperti tadi mungkin yang Bu Yuli dibacakan itu, profil dari saya mungkin dibacakan semua. Jadi cukup panjang juga. Itu hanya sebetulnya dokumen pribadi saya yang saya berikan kepada Bu Yuli. Dan ini pun Sway juga bisa mengekspresikan kreativitas tanpa batas. Gitu. Masuk untuk mulai membuat Sway itu, untuk mulainya gunakan Sway. Bapak Ibu bisa kunjungi sway.office.com. Bisa buka di browsing manapun. Mau Google Chrome, mau Mozilla, atau browser-browser yang lainnya, bisa. Oke. Pada halaman Sway, nah ini kalau kita membuka tadi portal pertama, Sway, ini tampilan pertamanya seperti ini. Nah, lalu kita bisa membuka halaman baru yang terbuka setelah masuk, klik atau ketuk buat baru. Untuk mulai membuat Sway pertama kita, ini tampilannya seperti ini. Ada beri judul dan lain sebagainya. Alur ceritanya adalah tempat untuk mengetik. Kita bisa ketik atau bisa copy ke file yang sudah kita buat, lalu kita copy paste di sini. Bisa di konsep, bisa langsung, jadi masalah. Konten disusun secara berurutan, namun kartu-kartu seperti slide-slide kalau di PowerPoint itu bisa kita ubah semau kita. Kalau urutan yang ketiga bisa jadi yang kedua bisa jadi ke satu, tergantung yang kita inginkan. Oke, di sini beri judul, klik tombol beri judul Sway yang ditampilkan di kartu pertama pada alur cerita. Nah, ini adalah judul nanti yang muncul yang Bapak Ibu ingin buat apa. Terus apakah menggunakan foto atau tidak. Saat ini Sway dibagikan nanti, judul ini akan menjadi hal yang pertama. Saya sampaikan secara cepat aja mungkin ya Bapak Ibu.
mungkin nanti bisa dibaca kembali atau bisa dilihat lagi karena PowerPoint-nya linknya sudah saya bagikan. Kita bahas secara umumnya saja. Tambahkan gambar dan tag ke Sway seperti ini. Ini Sway yang sudah saya buat seperti ini. Terus tambahkan konten ke Sway. Kita dapat mencari dan menambahkan konten. Tambahkan ke Sway dengan mudah seperti gambar yang disimpan. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil gambar itu bisa di komputer atau di laptop Bapak Ibu yang sudah tersimpan, atau Bapak Ibu bisa mencari di OneDrive atau lain sebagainya yang sudah tersimpan, atau juga Bapak Ibu bisa mencarinya langsung membrowsing di internet seperti mencari di Google dan lain sebagainya. Nah, lihat pratinjau seperti kalau kita buat form, pratinjau seperti apa. Kalau kita kirimkan kepada orang lain, nanti kita akan tahu, oh seperti ini tampilannya, baik dilihat dari handphone ataupun HP. Mengunggah gaya Sway. Nah, mengunggah gaya Sway itu bisa Ibu klik di sini Sway atau gayanya seperti apa. Di sini Sway langsung memberikan tampilan-tampilan yang cantik untuk Bapak Ibu kirim nantinya. Lalu bagikan Sway. Nah, untuk bagikan Sway, Bapak Ibu harus pastikan bahwa Sway itu bisa diakses atau dilihat oleh yang membuka link atau membuka tautan itu. Jangan sampai hanya organisasi atau hanya yang mempunyai akun, tapi yang tidak punya akun juga kelebihannya Sway bisa dilihat oleh siapapun bagi orang yang mendapatkan link yang kita bagikan. Di sini ada gambarnya, bagikan, dan di sini tinggal salin. Atau Bapak Ibu kalau nanti tugas bisa di copy dan dimasukkan ke inbox gitu. Nah, gunakan Sway di mana saja. Sway berfungsi di semua browser seluler pada semua platform, bagi untuk mengabadikan momen, perjalanan wisata, dokumentasikan riset. Jadi bisa digunakan untuk apa saja. Yang suka bisnis, mungkin Bapak Ibu suka bisnis juga bisa membuat produk-produknya atau dalam bentuk Sway untuk mempromosikan, bisa menyisipkan formulir dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai pendidik, kita bisa menggunakan ini sebagai media pembelajaran. Nah, untuk tugas karena sudah di-share, nah itu mungkin Bapak Ibu gambaran umumnya sekilas tentang Sway. Nah, karena yang harus mengeksplor atau mengotak-atik fitur yang ada di dalamnya itu adalah Bapak Ibu sendiri. Di sini kita buat poin-poin yang harus dikerjakan pada kegiatan kita itu. Yang pertama, Sway itu adanya teks, pasti Bapak Ibu bisa menyisipkan teks. Ini berarti sudah masuk penilaian kalau ada teks. Yang kedua, ada video, berarti Bapak Ibu menyisipkan video. Video Bapak Ibu mau diambil dari YouTube, mau video dokumentasi hasil Bapak Ibu sendiri, atau lain sebagainya. Memuat gambar seperti tadi yang sudah dikatakan, gambar bisa diambil dari file yang tersimpan di handphone atau laptop, atau juga bisa membrowsing di internet. Yang keempat, menyisipkan form biodata yang sudah dibuat dalam Mbit. Nah, ini terkadang yang saya alami ketika pelatihan itu lupa merubah settingannya hanya organisasi yang dapat melihatnya, semua harus bisa melihatnya agar dapat mengaksesnya. Terus kalau sudah selesai poin-poin ini, teks ada, video ada, memuat gambar ada, berarti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Sway gitu. Termasuk menyisipkan formnya juga. Berarti sebelum membuat Sway ini untuk tugas yang ini, Bapak Ibu harus menyiapkan dulu formnya seperti yang ditugaskan itu formulir biodata pengunjung gitu. Setelah selesai seperti itu sudah dipertinjau oleh kita, baru kita kirimkan bentuk linknya yang dikirimkan, bukan filenya. Jadi nanti akan diperiksa mengandung poin-poin ini seperti itu. Untuk supaya tidak
mengalami kesulitan dalam menyisipkan form, kita lihat. Nah, menyisipkan form yang sudah dibuat dalam embed itu, kita klik seperti ini, ada media, terus klik juga di sini ada disematkan. Nah, ini lalu masuk ke form, formnya terus dibuat dulu. Ini contoh yang sudah dibuat. Seperti IPA biodata pengunjung. Nah, saya ada poin-poinnya. Terus di sini sudah diatur. Nah, tinggal di sini kita ubah, bukan copy tautan, tapi di sini disematkan yang gambar seperti dalam kurung yang ini ya. Lalu disalin, lalu dimasukkan ke sini yang seperti tadi yang dibilang kartu itu, copy paste di kolom ini, maka akan terhubung menjadi Sway seperti itu. Mungkin untuk lebih lengkapnya mempelajarinya, saya membuat video tutorial itu bisa dibuka, mungkin membantu, namun itu pun singkat. Kalau perlu mungkin yang pernah saya buat juga saya akan kirimkan. Seperti itu mungkin pengenalannya, Sway-nya. Untuk selebihnya silahkan Bapak Ibu untuk mengeksplornya atau berkreativitas, mempercantik seindah mungkin dan semenarik mungkin. Terima kasih Bu Yuli. Iya, terima kasih Pak Denny Aprija atas paparan hebatnya. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita sudah menerima materi tentang Sway ya. Sway ini memang luar biasa, dan ini kelebihan dari Microsoft 365 selain dari adanya PowerPoint online ya yang seperti itu. Cuma di sini silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan Sway. Tidak menutup kemungkinan mungkin materi-materi selain Sway juga boleh. Baik, boleh diacungkan tangan atau mungkin di chat juga boleh diketik, atau mungkin langsung di mute kan aja. Nah, ini ada Bu Ella. Silakan Bu Ella di unmute, silakan untuk bertanya langsung. Iya, terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur sekali bisa gabung dengan anak-anak muda yang kreatif dan begitu luar biasa smartnya ya. Saya terima kasih sekali pertama pada para panitia mungkin dari MGMP IPA Kabupaten ini luar biasa, dimana sudah memberi kesempatan pada siapapun gitu ya, umum semua mata pelajaran untuk bergabung di sini, termasuk saya gitu, sehingga bisa menambah pengetahuan. Terima kasih pada narasumber juga, mungkin kesempatan itu tidak datang 2 kali. Pertanyaan saya kepada Kak Denny, untuk pembuatan yang keempat itu Pak, yang form biodata yang dibuat dalam sebuah embed, nah itu saya belum mengerti jelas. Kalau yang lainnya kemarin karena sudah ada di tugas itu ya, kemarin sudah nyoba-nyoba, malah sudah dikirim, kirain saya harus dikirim kemarin, ternyata hari ini gitu. Jadi mungkin tugas saya harus dilengkapi lagi karena tidak ada yang poin keempat itu yang format biodata. Mungkin itu caranya bagaimana, terus langkah pertama apa yang harus dilakukan. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Denny, ini pertanyaan Bu Ella tadi tentang embed. Ya, terima kasih Bu Ella. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini sebetulnya ada sangkut pautnya dengan materi yang kemarin atau yang berhubung dengan form ya, yang disampaikan sama Bu Yuli. Jadi sambung menyambung. Namun pengaturannya untuk memasukkannya itu, kalau untuk form kemarin kan Bu Yuli menjelaskan itu bagikan tautan. Ketautannya mau dibagikan ke WA, ke Facebook atau ke medsos lainnya untuk bisa diakses oleh siapapun. Namun untuk kita memasukkan embed ke Sway, Ibu tinggal mengatur dulu atau mengambil untuk dimasukkannya itu seperti yang tadi. Boleh ditampilkan lagi?
Jadi yang gambar seperti dalam kurung gitu yang bentar. Yang harus pasti itu adalah itu penyalinan pada ini. Jadi ibu itu misalnya Bu Ella udah buat biodatanya atau formnya itu seperti nama lengkap. Misalnya Bu Ella mau bikin apa? Misalnya bikin pembelajaran yang berkunjung itu misalnya siswa. Nah, siswa mau dimasukkan data di form itu apa saja? Silahkan dibuat dulu form. Dibuat dulu formnya. Sudah dibuat formnya, nanti disetting di sini untuk dibagikan. Dan yang di copy ini bukan yang bentuk rantai. Kalau rantai ini kan gambar ini untuk mengcopy link atau tautan. Nah, untuk memasukkan ke yang tadi, yang kartu tadi itu, yang ini Bu, yang biru bulat ini, yang Ibu bagikan, nah salin, tinggal Ibu masuk lagi ke sesuai copy paste di sana. Itu langsung link ke sana dan langsung dibuka. Mungkin mungkin untuk lebih ininya nanti saya akan kirimkan hasil sesuai saya waktu ikut pelatihan. Iya, Pak Denny, kemarin saya kan sudah upload gitu ya, dan coba-coba karena kemarin, tapi karena tidak ada itunya, boleh nanti dikirim lagi, mungkin tidak apa-apa ya? Ya, sepertinya bisa Bu kirim lagi. Iya, ya terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Pak Bu Ella, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tunggu partisipan yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Silahkan. Atau mungkin ini Sway itu menarik ya. Tapi yang jelas kita untuk penugasannya di sini ada beberapa yang harus diisi. Yang pertama di atas itu ada header ya. Nah, itu di header itu kasih judul utamanya apa. Kemudian dari subheadernya apa, kalau pingin ada subheadernya juga gitu ya Pak Denny ya. Baik Bapak Ibu hebat, mungkin cukup dulu ya, nanti kita bahas ulas kalau memang ada kepenasaran tentang Sway, karena kita akan masuk ke materi kedua yaitu dari Bu Jenny ya. Tapi sebelum itu sekali lagi kita kasih kesempatan dulu, mungkin beberapa detik. Adakah yang mau bertanya? Oke, cukup dulu mungkin ya. Karena memang Sway ini ringan dan luar biasa mudah sebenarnya Pak Denny ya. Baik, terima kasih Pak Denny yang sudah memaparkan materi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua terkait dengan keilmuannya. Dan ini kalau yang saya rasakan memang bermanfaat untuk pembelajaran kita di kelas. Tidak hanya materi sebenarnya, bisa aja cerita indah atau mungkin cerita cerpen bisa aja di Sway kita cantum, atau mungkin membuat semacam komik ya gitu. Cerita apapun bisa di situ dicantum di Sway kita. Baik Bapak Ibu hebat, kita akan masuk ke materi oleh narasumber kedua, yaitu materinya tentang OneNote Class dan Notebook oleh Ibu Jenny Oktaviani SPD. Nah, Ibu Jenny ini ya Bapak Ibu hebat, profilnya beliau adalah seorang guru IPA yang di unit kerjanya di SMP Negeri 2 Solkanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan beliau adalah alumni UIN SGD Bandung jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2006 ya. Dan ini memang dua-duanya baik Pak Denny maupun Pak Bu Jenny ini adalah alumni dari UIN ya, kebetulan dua-duanya guru IPA. Baik Bapak Ibu hebat semua, untuk menyingkat waktu kita langsung aja ke materi OneNote Class Notebook. Silakan Ibu Jenny. Ya, terima kasih kepada Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat. Nah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini di materi yang kedua, di kesempatan materi yang kedua saya akan membagikan penjelasan tentang OneNote Class Notebook. Saya bagikan dulu PPT-nya ya.
sebetulnya OneNote Class Notebook ini merupakan salah satu fitur yang ada di OneNote atau di Teams yang sudah Bapak Ibu buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, OneNote ini sebetulnya OneNote dan Class Notebook ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Jadi Class Notebook ini merupakan salah satu fitur yang ada di OneNote dan juga salah satu fitur yang ada pada Teams gitu ya. Nah, OneNote Class Notebook ini apa sih? Nah, OneNote Class Notebook ini merupakan buku catatan digital bagi seluruh anggota kelas. Nah, ini bisa digunakan untuk menyimpan teks, gambar, catatan, atau lampiran, baik tautan, suara video, dan juga lainnya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan waktu yang lebih, nanti saya akan demokan sedikit mengenai buku catatan ini. Nah, OneNote Class Notebook ini bisa kita gunakan sebagai alat kolaborasi tentu saja di kelas. Jadi pada saat Ibu Bapak berada di Teams, sudah membuat kelas di Teams, itu Bapak Ibu bisa berkolaborasi di kelas, bisa berdiskusi bersama siswa juga dengan sesama siswa lainnya, juga bisa digunakan sebagai alat bagi produktivitas guru. Nah, karena nanti di dalamnya itu ada pustaka, jadi library gitu, jadi bisa menyimpan materi banyak di sana gitu tanpa takut kehabisan ruang, karena ini akan otomatis tersimpan di OneDrive, karena OneDrive juga seperti yang sudah dijelaskan Bu Yuli kemarin, ini merupakan ruang yang sangat memiliki banyak gitu, jadi sampai 1 tera. Nah, ini juga membuat pembelajaran kita menjadi lebih interaktif, tentu saja dengan menyematkan audio atau video pembelajaran dari YouTube. Nah, ini buku catatan kelas ini kita bisa menggunakan ini dengan sangat menghemat waktu gitu. Jadi di samping kita bisa berkolaborasi, bisa membuat materi, bisa membagikan buku catatan, bisa mengevaluasi, bisa segala macam gitu dilakukan di catatan kelas ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengakses OneNote Class Notebook ini sebetulnya ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa sign in ke Office 365, tentu saja di portal office.com. Yang kedua, kita bisa membuka Teams, seperti sekarang ini, kita sedang buka Teams. Nah, kita buka di Teams itu nanti di pojok, di tab yang ketiga itu akan ada buku catatan atau Class Notebook. Jadi kita nanti bisa buka di sana. Yang selanjutnya, Bapak Ibu mungkin karena di laptop atau di komputernya itu sudah menginstal Microsoft, jadi pada saat kita buka desktopnya itu nanti akan muncul seperti aplikasi-aplikasi dari Microsoft, salah satunya adalah OneNote dan Class Notebook ini. Nah, seperti ini. Kalau kita masuk ke Office 365, maka yang akan tampak di sini ada Class Notebook, ada juga OneNote. Jadi, kalau kita mau membuat buku catatan kelas, kita bisa menggunakan OneNote. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam OneNote. Nanti kita cari di bawahnya itu pasti ada fitur Class Notebook. Atau kita bisa langsung klik Class Notebook untuk memulai membuat catatan kelas kita. Atau karena kita sudah membuat kelas di tim, maka kita langsung buka saja Teams yang tim kelas yang sudah kita buat, nanti kita buat catatan kelasnya di sana. Nah, ini antara Class Notebook, antara OneNote dan juga tim ini semuanya sudah terhubung secara online atau secara otomatis. Jadi kalau kita membuat di Class Notebook itu pasti akan ada tampilannya di tim, sehingga bisa dilihat oleh Bapak Ibu, oleh siswa Bapak Ibu semuanya. Nah, pada saat tadi ketika kita buka OneNote atau Class Notebook, maka akan ada tampilan seperti ini. Ini akan ada 3 tampilan. Yang pertama adalah Create a Class Notebook, a Dream of Student,
add or remote teacher and manage notebooks. Nah, yang akan kita gunakan karena kita mau membuat kelas pembelajaran atau kelas notebook, ini kita yang tanda biru ini kita klik, maka nanti otomatis sebelum kita membuat buku catatan kelas kita itu, ini ada 7 tahapan yang harus kita lalui terlebih dahulu. Yang pertama adalah add notebook name. Jadi sebelumnya kalau kita tidak buka Teams ya, ini kita bukanya di kelas notebook, itu akan sebelum kita membuat buku catatan akan ada 7 langkah terlebih dahulu. Yang pertama add notebook name. Jadi kita kasih nama dulu kelas buku catatan yang akan kita gunakan. Misalnya kelas fisika 10.1 misalkan. Nah, setelah di add nama kelasnya, kemudian kita di sana ada yang kedua adalah netbook overview. Yang ketiga adalah add another teacher. Jadi kalau kita mau berkolaborasi dengan guru yang lainnya untuk membuat suatu pembelajaran, misalnya kita mau ada pengayaan untuk soal ujian nasional misalnya, atau kita mau teaching together bersama guru yang lain, itu bisa menambahkan add another teacher. Nah, selanjutnya kita setelah ditambahkan guru yang akan diinginkan atau yang akan bergabung bersama di kelas kita akan menambahkan add student names. Jadi kita bisa mencari namanya secara manual, bisa menggunakan undangan secara link namanya, atau menggunakan kode. Nah, yang kelima ini nanti ada di sini akan ada keterangan. Step yang kelima adalah desain student space. Jadi space khusus untuk siswa. Yang keenam adalah preview, dan yang ketujuh adalah selesai gitu ya. Kalau misalkan sudah membuat ini semua, nanti akan ada keterangan selesai. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan ya, membuat kelas itu kita create class notebook-nya, tulis nama kelas kitanya, lalu ketik next. Nah, tambah siswa ke kelas notebooks-nya. Lalu ini tambah siswa tadi bisa ditambahkan secara manual dengan mengklik namanya. Misalkan kita mau memasukkan nama Sophie, kita klik aja Sophie, nanti akan muncul deretan nama Sophie gitu. Nanti kita tinggal klik saja nama yang kita inginkan, Sophie mana gitu misalnya. Nah, yang selanjutnya adalah ini menggunakan daftar nama. Tadi sudah saya jelaskan, ini bisa di klik kalau misalnya siswanya banyak, kita bisa klik di sana, nanti kita pilih siswa mana yang akan kita masukkan ke dalam kelas kita. Yang selanjutnya ini untuk review kelas notebook yang kita buat. Nah, ini seperti ini. Nah, selanjutnya adalah untuk OneNote Class Notebook ini sebetulnya memberikan pembelajaran interaktif kepada para siswa Bapak Ibu. Ini menggunakan konten web gitu, jadi bisa pakai YouTube, bisa masukin Sway gitu dan sebagainya. Ini bisa kita ngerekam audio juga video, kita sematkan filenya atau URL-nya, nanti bisa tersimpan dan bisa dilihat oleh para peserta didik. Yang selanjutnya, nah ini juga tadi sudah disebutkan bahwa di kelas notebook ini bisa digunakan untuk berkolaborasi dan menyiapkan umpan balik untuk siswa. Jadi siswa bisa melihat secara langsung materi ataupun tugas-tugas yang kita sediakan untuk mereka. Nah, mungkin itu Bapak Ibu di materi kita untuk hari ini. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan masih ada waktu nggak, Bu? Masih banyak, Bu. Silakan. Ini saya akan sedikit mendemokan ya, Bu ya, nggak apa-apa. Silakan Bu Jenny, bagus sekali, silakan. Ya, ini kita akan sedikit mendemokan. Ini dari desktop saya ya. Kita buka dulu ke jendela. Nah, tadi saya sudah masuk ke yang pertama tadi ke Microsoft Office ya. Nah, di sini kita pilih fiturnya bisa ke OneNote. Tadi kalau kita bukan Mohon OneNote. maaf Bu Jenny, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Tunggu, Bu. Caranya di ini dulu, share dulu, lalu ke device. Ya, sebentar, Bu.
share dulu baru ke device. Oke, bentar. Nah, udah terlihat sekarang. Udah ada? Udah Ya, ada. Oke. Nah, ya, oke. Nah, kita langsung saja, misalkan kita masuk ke Teams ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini sudah kelihatan? Kelihatan, Bu? Iya, ini udah kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, karena kita berhubungan dengan Teams, nah maka Hilang ini lagi saya Bu akan- Jenny. Hilang Oke, lagi. Oke, karena kita berhubungan dengan Teams, makanya kita akan membuat catatan kelas yang ada di Teams ya. Kita pilih kelas yang mau kita buat catatan kelasnya. Di sini misalkan saya pilih yang ini. Ini adalah contoh kelas yang dulu pernah saya buat waktu menjadi peserta. Nah, ini ada buku catatan kelasnya, sudah saya buat sedikit. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Jadi di buku catatan kelas ini nanti kalau sudah dibuat bisa seperti ini. Jadi ada kenapa? Maaf, masih nggak kelihatan. Kelihatan? Nggak kelihatan. Kelihatan. Nggak, belum. Tadi yang share dulu Bu, caranya tadi di share dulu baru Udah di-share ini. stop share dulu, stop share nanti Stop share. diulangi lagi. Iya, Boleh. stop share. Stop sharing. Oke. Nah, ini kalau ini kelihatannya. Coba stop share dulu, nanti sharing lagi gitu. Kita belum ya. Sudah? Oh, ini sudah. Belum. Stop share-nya udah tadi ya? Udah di stop share, ini share yang kedua. Nah, sekarang share lagi. Bentar. Nah, udah Sudah. masuk. Ya, Udah. silakan, Ya, udah oke. masuk. Sudah ada tampilannya? Udah ada jelas, silakan. Ya. Nah, ini yang pertama yang harus kita lihat di sini ada yang kedua ini ada buku catatan kelas. Kalau mungkin misalnya pengaturan di Teams-nya Ibu Bapak biasanya ada yang language-nya Inggris ya, bahasa Inggris ya. Ini di sini namanya kelas notebook. Di kelas notebook ini kalau kita tekan ini, curing ini, nah ini, maka nanti di sini akan ada section dan akan ada page. Untuk lebih ini saya mempraktekkan yang buat page dulu ya, mungkinnya di kelas yang baru. Nah, ini belum ada di kelas yang baru, buku catatan kelasnya masih kosong seperti ini. Nah, ketika kita membuka buku catatan kelas, maka di sini akan ada keterangan siapkan buku catatan kelas OneNote kita. Jadi kita tinggal klik. Nah, di sini ada dua keterangan, ada buku catatan kosong dan ada buku catatan yang sudah kita buat. Kalau kita mau atau baru akan membuat buku catatan kosong, kita tinggal klik saja ini, buku catatan kosong. Nah, di sini akan ada, jadi di buku catatan kelas ini mencakup 3 ruangan, 3 konten. Yang pertama adalah ruang atau konten kolaborasi. Nah, ini di sini guru dapat mengedit konten, siswa juga bisa mengedit konten gitu. Nah, yang kedua adalah ruang pustaka. Nah, pustaka ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai penyimpanan materi-materi Bapak Ibu, jadi bisa digunakan untuk penyimpanan materi-materi. Nah, ini hanya bisa diedit oleh guru saja, sedangkan siswa hanya dapat menampilkan kontennya saja. Halo, Nah, Bro.
Yang selanjutnya adalah ada bagian khusus guru atau ruangan khusus guru untuk pelatihan catatan. webinar orang mah itu. Jadi jika kita jadi kita punya catatan-catatan khusus tentang siswa kita atau pembelajaran kita bisa diberikan di sini. Nah, selanjutnya kalau kita sudah paham, kita bisa klik berikutnya. Nah, di sini ada 3 macam yang bisa kita buat dibagikan kepada siswa ya. Yang pertama, kita bisa mengklik di sini. Kalau misalkan terlalu banyak, kita bisa meng-close salah satu. Di sini kita bisa membuat, misalkan di sini saya ganti menjadi materi. Nah, jadi di sini semua materi yang akan saya ajarkan, saya klik di sana. Yang kedua adalah evaluasi. Oh, kedua nanti. Yang ketiga adalah catatan kelas. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan lagi, bisa ditambahkan lagi, tinggal diklik tanda panah ini, tambahkan bagian, jadi nanti akan ada ruang-ruang berikutnya. Kalau misalkan dirasa cukup satu aja materi dan evaluasi, ini catatan kelasnya bisa di-close. Jadi ini pengaturan ini bisa dibuat sefleksibel mungkin tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah pastikan ini, tinggal diklik buat, lalu akan tampil seperti ini. Ini kita sedang menyiapkan buku catatan kelas. Jadi tunggu sebentar dulu. Ini sedang menyiapkan buku catatan kelas. Ini lumayan menunggunya. Oh, telah jadi kesalahan. Coba kita klik lagi. Kembali ke awal ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan, tadi kita bisa ulangi lagi catatan kosong. Ini tadi berikutnya ya. Ini tadi saya ketik, atau kita ini aja, ubah satu saja. Ini menjadi materi. Nah, yang lainnya saya nggak akan, ini misalkan, nah seperti ini. Ini memerlukan kesabaran ya Bapak Ibu, karena ini lumayan menunggu menyiapkan buku catatan kelasnya. Nah, ketika kita sudah klik tadi, sudah disiapkan, ini adalah tampilannya, adalah selamat datang di buku catatan kelas. Kita bisa membaca ini sebetulnya arahannya, jika kita tips-tipsnya, jika kita akan membuat buku catatan kelas. Di sini bisa sudah dijelaskan tadi, ada ruang buku catatan siswa, pustaka konten, dan juga ruang kolaborasi. Nah, ketika kita akan membuat buku catatan kelas kita klik yang ini. Nah, nanti ada fitur selamat datang, urus saja pustaka konten yang tadi sudah kita bahas, ada juga ruang kolaborasi. Nah, di bawah ini adalah nama-nama siswa-siswa kita yang sudah kita undang. Jadi kalau misalkan kita tadi sudah mengundang siswa-siswa kita, ini akan tampak di sini. Gitu. Kalau kita klik punya siswa kita, nah nanti maka akan muncul juga sama seperti kita kontennya. Jadi ada pustaka, nah ada catatan kelas, ada pekerjaan rumah, dan juga ada materi seperti yang sudah kita buat tadi di awal ya. Jadi nanti sama dengan punya siswa. Nah, ini di sini di selamat datang ini, nah atau misalkan kita di sini ada 2 page sebetulnya, bukan 2 page, ada section. Jadi ada pada yang bagian ini namanya bagian atau section, yang kedua adalah page atau halaman. Jadi kalau dalam buku itu ini adalah seperti daftar isi.
Jadi ada bagian-bagiannya gitu. Sedangkan yang di sebelah kanan, yang halaman atau page ini berisi bab-bab atau subbab-subbab yang akan kita buat materinya. Nah, yang paling kanan ini adalah isi dari page yang sudah kita siapkan. Misalkan di sini saya akan membuat di pustaka konten. Misalkan ini. Nah, di sini saya akan mengganti namanya. Jadi langsung kita klik saja. Di sini menjadi misalkan bab 8 artikel materi. Nah, di sini misalkan kita akan membuat mengenai bab 8. Jadi otomatis nanti di sini di pustaka konten ini ada tentang bab 8 yang isinya tentang partikel materi. Yang ini bisa kita hapus saja. Nah, seperti ini. Ini bisa kita sisipkan materi. Kita bisa sisipkan materi yang ada misalkan dari buku sumber kita, dari link dari Wikipedia, atau dari YouTube ya. Seperti yang akan saya tampilkan. Misalnya di sini saya akan mempersilahkan siswa, silahkan simaklah video berikut ini, kemudian berikan tanggapan kalian. Nah, seperti ini misalnya. Nah, di sini saya akan menyisipkan URL-nya. Jadi kita buka dulu YouTube-nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nanti kita bagikan saja, kita ambil saja linknya, kita salin linknya. Nah, ini kita salin di sini URL-nya. Nah, seperti itu. Nanti maka akan otomatis muncul. Nah, seperti ini. Maka nanti akan otomatis muncul materi yang kita bagikan, link YouTube, video yang kita bagikan kepada siswa-siswa kita. Ini seperti ini. Nah, jika kita mau misalkan menambahkan, kita tinggal menambahkan add. Tinggal di sini tinggal diklik tambahkan halaman. Nanti akan muncul yang baru. Misalkan di sini kita tulis atom. Nah, nih seperti ini. Nanti kita tinggal klik materi tentang atom. Terus kita bisa menambahkan tentang misalkan molekul dan sebagainya. Ini bisa digunakan tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja Bu Yuli. Iya, terima kasih Bu Jenny atas paparan hebatnya dan tutorial langsung di sini sangat jelas dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh kita semua. Namun di sini ada 2 orang yang sudah acungkan tangan ya Bu Jenny, yaitu Ibu Dr. Randa Tuti Hartini dan Ibu Ella SPD MPD. Baik, kita kasih kesempatan kepada Ibu Tuti Hartini untuk silakan menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Ibu Tuti, silakan Ibu Tuti Hartini. Halo Ibu Tuti Hartini, silakan. Halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya dari kemarin kan salah room salah masuk katanya ya. Jadi terus kemarinnya saya ada acara MGMP, jadi nggak bisa menyimak. Hari ini alhamdulillah pas klik langsung bisa menyimak, kelihatan gitu ya. Jadi saya tanyakan ya, kalau misalkan dari hari kemarin saya belum bisa aktif menyimak ya, karena mungkin ya kemarin sempat berapa kali masuk belum dapat aja ya. Jadi akhirnya saya tidak dilanjut ya, udah sampai jam 4 itu ya.
kemudian besoknya saya ada acara MGMP ya, kebetulan saya dari olahraga nih sebetulnya. Nah, yang baru bisa saya menyimak ini tentang Microsoft ini ya. Kalau dilihat secara saya kan selama ini mengajar menggunakan 3 aplikasi ya, dari WA Group, kemudian dari Classroom, juga dari Google Form. Nah, kalau mengenai materi-materi itu biasanya saya lewat WA, kemudian kalau ada evaluasi dari Google Form, kalau ada tugas saya dari Classroom. Nah, kalau perbedaannya yang secara ini, apa ada perbedaan khusus gitu ya dengan Google Form, Classroom gitu? Apakah dengan Microsoft ini lebih efektif? Karena saya pikir kalau di SMP, apalagi di SMP saya, di SMP 2 Bojong Soang ya, untuk masuk ke classroom aja kadang anak-anak tuh susah, mengalami banyak kendala gitu ya. Nah, kalau di Google Form, kalau ada penilaian harian, itu masih mending lancar gitu ya anak-anak. Nah, bagaimana nanti aplikasi ini ke anak gitu pada saat kita menggunakan aplikasi. Sedangkan saya sendiri aja terus terang masih bingung gitu ya untuk mengoperasikan ininya itu ya, keluar masukin materi kayak gitu, itu belum begitu paham dan belum begitu jelas. Nah, yang saya tanyakan itu perbedaannya di mana ini dari Microsoft ini dengan Classroom, dengan Google Form. Gitu aja sih pertanyaannya ya, karena terus terang saja juga saya masih bingung gini, walaupun melalui ini pengennya kayaknya sih ada tutorial langsung gitu ya, yang jelas. Dengan melihat ini kurang begitu jelas sebetulnya. Tapi mudah-mudahan pertanyaan ini bisa apa ya, mewakili, mungkin bukan buat saya aja ya, mungkin ada yang sama pertanyaannya. Kalaupun tidak, itu khusus pertanyaan pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti atas pertanyaan hebatnya. Silakan Bu Jenny, ini perbedaan Google Form dengan ini ke Form ya. Microsoft Form. Silakan Bu Jenny. Barangkali Bu Jenny bisa ini kita saling menambahkan dengan Pak Denny, dengan saya juga. Barangkali dari Bu Jenny dulu ya. Ya, terima kasih kepada Ibu yang sudah bertanya. Nah, sebetulnya yang saya pahami mengenai perbedaan antara Microsoft dengan Google, terutama tadi spesifikasinya Google Form ya dengan Microsoft Form, sebetulnya pada fitur-fiturnya hampir sama ya Bu ya dengan yang ada di Google Form gitu. Hanya di Microsoft Form ini kita bisa lebih lagi jadi menurut saya ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan Google Form. Google Form juga sama mudahnya, tapi kalau untuk untuk membuat soal evaluasi atau soal ulangan harian bagi anak-anak kita di sekolah, ini kita bisa, kalau yang anak-anaknya sudah menggunakan aplikasi. Jadi ini kan untuk yang Teams ini nanti bisa diundang si anak-anaknya masuk ke sana. Jadi kalau yang sudah terkoordinasi ada di tim itu bisa langsung mengklik, jadi sudah bisa langsung terhubung ke sana. Meskipun di Classroom juga sebetulnya kita bisa menyisipkan Google Form, jadi nanti anak-anak tinggal link ke sana. Sebetulnya menurut saya sama saja gitu. Jadi cuman hanya berbeda mereknya saja. Mungkin kalau bisa kita artikan kasarnya gitu saja. Jadi sama saja intinya, misalkan seperti maaf saya menyebutkan, misalkan seperti motor A, merek A dengan motor merek B sama saja memiliki fitur-fiturnya yang hampir sama gitu. Alat-alatnya juga hampir sama, cuman yang membedakan hanya mereknya saja. Yang satu produk dari Microsoft, yang satu produk dari Google gitu. Iya, betul sekali ya Bu Jenny. Terima kasih atas jawabannya. Barangkali Pak Denny mau nambah nggak? Silakan Pak Denny. Ya. Mungkin menambahkan sedikit ya Bu. Kalau untuk masalah membanding-bandingkan, di sini kita tidak punya wewenang untuk membandingkan. Namun kalau ditanya kelebihan dan kekurangan, setiap itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Namun kalau dilihat kelebihannya atau kekurangannya, misalnya yang bukan di Office 365 ini atau Microsoft 365 ini, kelebihannya itu seperti yang kemarin sudah dijelaskan, kita yang sudah punya akun itu
dikasih memori yang atau dikasih kapasitas yang lumayan besar, 1 tera. Kalau yang saya rasakan yang sebelah itu penggunaan akun awal gratisnya itu hanya 16 GB. Perbandingannya sangat jauh sekali gitu. Dan saya pun ketika menggunakan video Meet ini besar juga, cuman mungkin dibalik kelebihan pun ada kekurangannya. Kekurangannya mungkin kalau siswa tidak punya memiliki akun yang khusus, ya pasti ada kekurangannya. Seperti terhubungnya agak berbeda dengan yang punya akun dengan punya akun. Mungkin itu yang membedakan dari yang produk satu dengan yang produk ini gitu. Kalau ditanya persamaan, pasti tujuannya sama. Dan kalau ditanya lagi kelebihan, nah ini yang sudah dibahas tadi, seperti Sway, tidak ada yang di produk lain. Mungkin PowerPoint, tapi ini bukan PowerPoint, tapi semacam PowerPoint juga. PowerPoint yang disajikan melalui web, yang bisa dilihat secara cantik, online dibagikan oleh link gitu. Jadi bagaimana kita membuatnya? Kalau yang saya rasakan itu, mungkin Bu Yuli ada yang menambahkan juga, Bu Yuli? Iya, terima kasih Pak Denny. Udah cukup sebenarnya. Memang intinya Bu Tuti ya, yang namanya Google Form dengan Microsoft Form sama. Jadi perbedaannya keduanya itu bisa pakai HP, bisa pakai juga di laptop. Cuma yang membedakan yang saya rasakan aja ya, yang saya rasakan langsung nih, saya pakai Google Form. Nah, tapi sayangnya kalau saya pakai Google Form itu kalau ingin buat soal gitu ya, kalau ingin buat soal tetap aja saya harus buka laptop, Bu. Nggak tahu kalau yang lainnya. Saya harus buka laptop. Nah, kalau di Microsoft Form untuk kuis membuat soal itu dengan HP pun jadi dalam waktu 5 menit, hanya misalnya kita membuat soal 10 aja ya. Dalam waktu 5 menit di HP juga bisa ternyata. Asal ada konten-konten istilahnya soal yang siap kita kopikan di situ, begitu. Jadi intinya sebenarnya kalau dilihat bandingan tidak bisa membandingkan langsung seperti apa keistimewaannya, tapi hanya bisa Bu Tuti rasakan setelah Bu Tuti memakainya, begitu Bu Tuti. Terima kasih atas pertanyaannya. Namun ini ada waktu 2 menit, sebenarnya ada Bu Ella yang acungkan tangan. Barangkali Bu Ella mau bertanya lagi atau gimana, Bu Ella? Halo Bu Ella, atau yang lainnya? Ya, halo Bu Yuli. Iya. Tadi tuh bekas ya itu. Iya, tapi tidak apa-apa kalau diberi kesempatan, boleh? Boleh, silakan. Iya, ini mungkin sedikit saja. Ini kan kelas notebook itu adalah sebagai alat kolaborasi di kelas ya dengan para siswa. Yang saya masih bingung ini bagaimana mengajak para siswa ya untuk bergabung di aplikasi ini gitu ya. Kita sudah bikin nih materinya, sudah bikin dan sebagainya. Nah, saya bingung, aduh gimana nih ngajak anak-anaknya, kan ini harus ada akun khusus. Nah, itu kan kalau misalkan anak-anak sudah bikin akun khusus juga ke GC juga kan kadang-kadang masih banyak yang kesulitan gitu. Nah, itu bagaimana prosesnya gitu, ingin tahu. Seperti itu saja mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ella atas pertanyaannya. Silakan dijawab dulu, mungkin dari Pak Denny atau dari Bu Jenny. Silakan Bu Jenny dulu, Pak Denny dulu. Boleh saya dulu? Boleh, silakan. Ya, kalau tadi menyinggung Sway, kalau Sway mah tidak perlu punya akun juga, masih tetap bisa dibagikan. Malahan yang istilahnya tidak punya akun atau email pun masih bisa buka selama itu masih terhubung dengan internet. Itu aja mungkin kalau Sway. Iya betul Pak Denny. Yang penting ini ya, anyone. Ya. Jadi siapapun bisa mengakses gitu ya. Ada tambahan nggak dari Bu Jenny?
Untuk OneNote Class Notebook ini sebetulnya kalau yang di Teams memang harus menggunakan untuk mengundang siswa, tadi bisa secara manual maupun dengan undangan atau dengan kode, itu memang harus siswa mempunyai akunnya dari Microsoft. Nah, tetapi jika kita mau membuat catatan tidak di Teams, tadi sudah dijelaskan sebetulnya kita juga bisa membuat catatan kelas, kita juga bisa meng-share secara online. Nah, itu bisa dibuka di aplikasi OneNote. Jadi di OneNote itu tidak hanya Bapak Ibu guru, siapapun bisa, siswa juga bisa menuliskan catatan-catatannya di sana, entah itu materi, kegiatan belajar mereka, atau apapun itu mereka bisa menuliskan di sana. Jadi kalau kita buka aplikasi OneNote itu nanti akan ada langsung section page-nya, kita bisa langsung nulis di sana. Jadi atau kita misalkan kalau secara online nanti kita juga bisa membagikan secara online. Seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih Bu Jenny. Ya, terima kasih Bu Ella atas pertanyaannya, dan terima kasih kepada Pak Denny juga Bu Jenny yang telah memaparkan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sekaligus. Dan alhamdulillah sekarang udah jam 2:01. Alhamdulillah kita akhiri saja pertemuan kita kali ini tentang webinar 3, dan selesai sudah untuk webinar, tamat ya untuk webinar 1, webinar 2 dan webinar 3. Tinggal kami ingin menerima turn in dari Bapak Ibu semua. Baik, penugasan sudah ada di feedback 1, feedback 2, feedback 3 sampai feedback 4. Silakan di timnya dilihat. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan webinar kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama di pembelajaran daring ya Pak Denny ya dan Bu Jenny. Terima kasih sekali, mohon maaf atas kekurangan kami. Kami ini bukan hanya sebagai trainer, sebenarnya justru kami belajar dari Bapak Ibu sehebat semua untuk lebih mengasah lagi bagaimana itu Office 365. Sekian dari kami, kita tutup aja acara ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau foto bareng silakan. Kayaknya sekarang bisa ya foto bareng ya.